Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melihat unit-unit operasi atau peralatan proses yang berhubungan dengan processing di bidang padatan, begitu. Ya. Nah, kita mulai dari peralatan yang sederhana, ya. Jadi bagaimana untuk menyimpannya? Ya, kalau misalnya padatan itu biasanya itu kita perlu simpan terlebih dahulu, ya. Berbeda untuk gas, gas itu biasanya langsung dialirkan, gitu ya. Misalnya dari sumur, kemudian masuk ke pabrik, gitu ya. Terus kemudian langsung digunakan kalau misalnya bentuknya itu adalah gas, gitu ya. Jarang yang biasanya kita simpan. Cairan ada beberapa yang kita bisa simpan, gitu ya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan tangki, gitu ya. Tangki penyimpanan cairan, begitu. Nah, ternyata untuk padatan itu adalah suatu keharusan untuk menyimpan sesuatu umpan, baik itu umpan dalam bentuk padatan maupun produknya. Jadi oleh karena itu, unit utama atau unit pertama yang akan kita pelajari dan paling sederhana ini adalah unit penyimpanan fasa padat, gitu ya, baik produk maupun storage-nya, gitu ya, baik produk maupun umpannya, ya. Nah, secara umum, gitu ya, untuk storage-nya itu kita akan bagi menjadi dua, ya. Ada yang disimpan di dalam suatu vessel, gitu ya. Ini ada yang namanya hopper, ada yang namanya bin, dan ada yang namanya silo, gitu ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa, gitu ya. Tapi ada juga yang disimpan di dalam suatu lahan, gitu ya, atau yard, ya. Biasanya itu misalnya contohnya kalau kita menyimpan yang namanya umpan batu bara, misalnya, ya. Contoh yang paling ini kalau misalnya ada perusahaan pembangkit listrik, ya, menggunakan tenaga batu bara sebagai pembangkitan energinya, gitu ya. Jadi mereka menyimpan umpan batu baranya sebagai sumber energi di dalam suatu lahan, gitu. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata umpan atau produknya itu relatif apa namanya berharga, begitu, ya. Nah, kita harus menyimpan di suatu ruangan, gitu ya, atau di suatu vessel yang lebih terjaga kondisinya, ya. Jadi misalnya kalau bahannya itu dalam bentuk produk-produk makanan seperti itu ya, atau umpan untuk masuk ke produk makanan, nah biasanya kita simpan dalam suatu hopper atau suatu silo atau suatu bin, gitu ya. Jadi di dalam vessel yang terkontaminasi, apa namanya, terkontain, gitu ya, terjaga kondisinya, ya. Termasuk juga misalnya padatan-padatan, gitu ya, yang kita butuhkan untuk melakukan reaksi kimia. Nah, biasanya itu juga disimpan di dalam suatu vessel yang terlindungi dari apa namanya, udara luar, begitu, gitu ya. Jadi kita coba akan lihat, gitu ya, terkait dengan unit ini. Ya, mungkin saya akan masuk terlebih dahulu ke unit yang pertama, itu ya, yaitu adalah silo, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, gitu ya, dalam video ini terkait dengan unit yang pertama yaitu adalah silo. Beda dengan hopper, gitu ya, atau dengan bin, biasanya silo ini ukurannya akan sangat besar sekali dan tinggi, ya. Jadi secara struktur mungkin atau secara skematik itu akan sama antara silo dengan hopper, gitu ya. Tetapi yang namanya silo ini biasanya ukurannya sangat besar sekali, gitu ya. Nah, ini biasanya silo ini digunakan untuk mereka yang industrinya itu adalah industri yang sangat besar, gitu ya. Misalnya contohnya kalau misalnya mau menyimpan tepung, gitu ya, di pabrik apa namanya, pembuatan mie, gitu. Nah, mereka akan punya silo besar yang dimana dikhususkan untuk apa namanya, menyimpan eh, padatan tersebut, begitu. Nah, bentuknya ini vessel, gitu ya. Bentuknya ini silinder, gitu ya. Yang kemudian dilengkapi dengan unit-unit.
misalnya itu untuk melakukan pengecekan gitu ya, misalnya ada eh, tangga yang nanti bisa naik ke atas gitu ya. Terus kemudian ada digunakan untuk aerasi gitu ya. Jadi kalau misalnya supaya tidak vakum dan lain sebagainya itu ada penjagaannya di situ ya kondisinya. Nah, ini bentuknya seperti kubah kalau misalnya kita masuk ke dalam gitu ya. Nah, karena ukurannya sangat besar, ini biasanya orang bisa masuk ya, termasuk juga kalau misalnya melakukan maintenance atau perbaikan gitu ya. Orang bisa masuk terus gitu, kemudian bisa masuk ke dalam memperhatikan terkait dengan proses yang ada di dalamnya. Yang kedua itu adalah hopper gitu ya. Nah, hopper ini mirip sebenarnya secara ini dengan silo gitu ya. Tetapi ini ukurannya itu lebih kecil gitu ya. Distinjau dari ukuran itu bentuknya ukurannya lebih kecil gitu ya. Sama ini bentuknya silinder gitu ya. Jadi silinder kemudian di bagian bawahnya itu membentuk kerucut ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan hopper ini gitu ya. Ini masuknya itu dari atas, bagian atas, terus kemudian produknya akan dikeluarkan di bagian bawah, di bagian kerucut ini ya. Jadi di bagian bawah ini membentuk kerucut gitu ya. Dan kemudian produknya akan dialirkan. Ini ada valve-nya, gitu ya. Valve-nya ini fungsinya adalah untuk membuka dan menutup, gitu, ya. Jadi umpan itu dimasuk dari atas, kemudian turun dari bawah dengan diatur oleh menggunakan yang namanya valve ini. Nah, untuk mendesain yang namanya eh, silo ataukah hopper ini, gitu ya. Ini biasanya kita menentukan berapa resident time-nya, gitu ya. Suatu padatan, gitu ya, berada di dalam vessel ini, ya. Apakah 1 hari, 2 hari, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau padatannya itu dalam laju tertentu, gitu ya, kemudian kita kalikan dengan residennya, nanti akan didapatkan volume dari silo, ya, volume dari silo ataukah volume dari hopper ini, ya. Nah, setelah kita dapatkan volumenya, nanti karena ini membentuk suatu silinder, maka bisa kita eh, atur gitu ya, berapa luas permukaannya dan juga berapa ketinggian dari silo sedemikian hingga nanti volumenya itu sudah tertentukan dari perhitungan resident time tadi, gitu, gitu ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita mengoperasikan apa namanya yang silo, gitu ya. Nah, ini ada bagiannya yang di bagian atas ini adalah feed distribution, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya Anda perhatikan di sini ada apa namanya semacam ini ya cone insert ini ya. Ini tujuannya adalah supaya nanti akan saya sampaikan ya. Jadi kita juga punya permasalahan kalau misalnya materialnya itu stuck atau materialnya itu tidak mau keluar begitu ya. Jadi mengumpul di bagian bawah gitu ya. Nah, ini perlu untuk dipecah gitu ya. Tujuannya apa? Supaya dia tetap bisa mengalir ke dalam bagian bawah ya. Yang membedakan antara padatan dengan cairan atau gas gitu ya. Kalau misalnya padatan ini dia itu bisa buat aglomerat gitu ya, beraglomerasi, terus kemudian gumpalan besar tersebut gitu ya susah untuk dikeluarkan ya. Jadi ada yang perlu kita pecah gitu ya dari ya. Nah, kemudian bentuk berikutnya kalau misalnya kita perhatikan ada tipe bunker gitu ya. Kalau misalnya tipe bunker ini kita siapkan suatu lahan, kemudian di lahan tersebut ya kita apa namanya masukkan padatan-padatan yang nantinya akan kita simpan begitu ya. Nah, ini kalau misalnya diperhatikan gitu ya.
Ya, mungkin akan saya percepat ini. Nah, ini kalau misalnya ini ya disinilah kita menyimpan yang namanya padatannya, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya untuk produk-produk yang tidak masalah, gitu ya, terkontaminasi atau bersentuhan dengan udara, biasanya kita akan menggunakan tipe bunker ini. Misalnya biji batu bara, begitu ya. Itu kan tidak ada masalah kalau misalnya apa namanya, gitu ya. Jadi oke, baik, saya akan kembali ke slide-nya. Oke, kembali ke slide. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana skematika dari kemudian hopper, bin, silo, dan kemudian juga untuk bunker, gitu ya. Jadi itu adalah model-model bagaimana kita menyimpan yang namanya partikel padatan, gitu ya, eh, yang nantinya akan masuk ke dalam pabrik. Nah, ini adalah skematik gambar, ya. Kalau misalnya kita perhatikan, sebentar, saya akan menggunakan pointer, ya. Oke. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, bentuk dari suatu hopper, gitu ya, itu biasanya adalah bentuknya silinder. Bisa kita lihat ini akan membentuk silinder, gitu ya. Terus kemudian di bagian bawah ini akan membentuk kerucut. Nah, ya, jadi inlet itu akan masuk dari atas, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini ada yang namanya itu adalah conveyornya, gitu ya. Ini akan menyebabkan partikel masuk, terus kemudian dia akan keluar, gitu ya. Nah, di sini akan apa namanya, diterima oleh suatu conveyor, kemudian masuk ke dalam unit berikutnya, gitu ya. Jadi disinilah partikel-partikel itu akan berada, ya. Kemudian di sini ada juga valve yang nanti akan mengatur keluarannya, begitu, ya. Nah, di dalam pengoperasiannya, gitu ya, tentu saja pengoperasiannya itu kadang-kadang sedikit jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengaliran gas atau pengaliran liquid, gitu ya. Jadi beberapa yang terjadi itu adalah, ya, kita akan mengalami yang namanya stuck, gitu ya, di mana itu sebenarnya tidak ada partikel yang keluar, ya. Apa yang terjadi di situ, gitu ya? Harusnya itu adalah partikel padatan itu mengalir dari atas, ya, turun ke bawah, ya, terus kemudian masuk ke dalam kerucut ini, gitu ya, terus kemudian turun di bagian bawah daripada ujung kerucutnya, gitu ya, kerucut terbalik ya, ini maksudnya, ya. Tapi kadangkala, gitu ya, dia stuck, gitu ya. Jadi apa yang terjadi di situ, gitu ya, partikel ini memadat di bagian ujung, ya, sedemikian hingga karena dia sudah memadat, ya, dia tidak bisa keluar, ya. Jadi karena ini tidak ada dorongan dan ini adalah murni, ya, proses pengalirannya adalah menggunakan gravitasi, gitu ya. Yang terjadi di sini ini adalah, ya sudah, begitu teraglomerasi di sini padatan tidak akan apa namanya, bisa keluar, gitu ya. Atau ada permasalahan yang kedua, gitu ya. Ada yang namanya ini adalah di bagian slope dari kerucut terbalik ini, gitu ya, ada material yang menempel. Menempel seperti ini, terus kemudian dia tidak keluar, ya. Nah, maka dari itu, gitu ya, kemiringan dari slope kerucut terbalik ini akan sangat penting sekali, gitu ya. Itu akan menentukan nantinya itu berapa stagnan material yang akan ada, ya. Itulah kenapa kalau untuk proses berbasiskan padatan, misalnya untuk menyimpan padatan di dalam suatu hopper, gitu ya, diperlukan oleh partikel-partikel yang kering. Kering itu tujuannya adalah nanti tidak ada partikel-partikel yang tertempel di ujung-ujungnya, di bagian dinding dalam dari hopper ini.
Begitu terdapat partikel yang menempel, gitu ya, ini biasanya nanti akan menyebabkan susahnya partikel yang berada di atasnya untuk turun ke bawah. Maaf, gitu ya. Jadi begitu ada padatan-padatan menempel, nanti maka ada teman-temannya lagi yang ikut menempel juga, ya. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, yang terjadi ini adalah seringkali ini partikelnya itu bisa sangat keras sekali, membatu, gitu ya, agak susah untuk di apa namanya keluarkan, begitu. Nah, bagaimana mitigasinya? Kalau misalnya berhubungan dengan kejadian yang pertama, di mana ini eh, partikel itu beraglomerasi pada bagian kerucutnya, ini biasanya kita tambahkan yang namanya itu adalah pemecah, ya, breaker di sini. Ya, tadi kalau misalnya ini ada yang disebut segi lima tadi, nah itu adalah contoh dari breaker. Jadi kita tambahkan sesuatu partikel di bagian apa tengah ini gitu ya dari kerucut yang terbalik ini tujuannya adalah memecah supaya kalau misalnya dia jatuh dan ada aglomerasi karena terbentur oleh breaker ini gitu ya ini nantinya terpecah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil sedemikian dia bisa turun dengan baik begitu ya. Nah, untuk yang di bagian red hole ini, ya, jadi ini modifikasi yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus melihat berapa sih kemiringan dari ini, gitu ya. Kemiringan dari slope untuk yang di bagian kerucut terbalik begini, gitu ya. Jadi biasanya ini sudah ada perhitungannya untuk menentukan berapa kerucutnya ini, gitu ya. Bergantung dari material yang nantinya akan kita gunakan, ya. Oke, baik. Ya, saya akan lanjutkan materinya. Oke. Nah, ini adalah skematik bagaimana kita mengoperasikan yang namanya hopper, gitu ya. Jadi awalnya itu adalah ya partikel padatan ini, gitu ya. Ini biasanya dibawa oleh yang namanya itu truk, gitu ya, atau unit pengangkut transporter dari padatan tersebut, gitu ya. Terus kemudian dia akan dibawa oleh conveyor ini, ya. Kalau ini contohnya itu adalah vertical conveyor, ya. Ini akan dibawa naik ke atas, gitu ya. Nah, ketika dia naik ke atas, gitu ya, ini akan masuk dari posisi yang ketiga atau titik yang ketiga masuk ke dalam suatu yang namanya hopper, gitu ya, masuk ke dalam. Terus kemudian di sini ada valve, ya. Jadi padatan itu nanti akan turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Tentu saja tidak bisa langsung begitu kita masukkan ini langsung dibuka. Enggak, biasanya itu adalah untuk menghindari kecepatan yang terlalu tinggi, gitu ya. Kita tahan dulu, kita apa namanya, tutup dulu valve-nya sampai ada beberapa level dari padatan, gitu ya. Nah, ketika sudah ada apa namanya padatan yang tertahan, gitu ya, baru kita buka, ya. Jadi sehingga ketika keluar dari ujung valve ini menuju ke receiver apa namanya receiver conveyor gitu ya ini kecepatannya sudah lebih rendah gitu ya bergantung nanti bukaan valve ini akan seberapa begitu ya. Nah dari apa namanya ini nanti akan lanjut ke unit berikutnya gitu ya. Nah, biasanya untuk yang solid storage ini, gitu ya, ini akan sangat bergantung kepada berapa ukuran dari partikelnya. Ya, kalau misalnya kita perhatikan, misalnya tepung ya, tepung terigu atau tepung yang biasa dibikin untuk mie ya, itu biasanya ukurannya sampai dengan lebih kecil dari 100 mesh. Ya, jadi kecil sekali, gitu ya. Ukurannya sudah mirip dengan yang namanya itu apa namanya cairan begitu ya. Dia bisa mengalir gitu. Nah, tapi kalau misalnya ukurannya semakin besar, ini yang harus menjadi perhatian gitu ya. Kadang-kadang dia itu susah untuk dialirkan karena gelondongan-gelondongan besar itu rawan untuk mengalami yang namanya kebuntuan gitu ya, membuat mampet di bagian apa namanya perpipaan begitu. Ya, jadi biasanya kalau padatan ini kita bikin memang ukurannya itu
ukuran kecil. Hanya nanti juga akan ada unit bagaimana untuk mengurangi atau mereduksi ukuran dari padatan ini menjadi yang lebih kecil gitu ya. Oke, nah ini adalah skematik untuk bagian headernya ya. Oke. Nah, ini adalah untuk feeder ada banyak macam gitu ya. Bagaimana kita mengumpankan padatan ke dalam yang namanya hopper gitu ya. Jadi ini tujuannya apa gitu ya. Sekali lagi ini sangat penting bagaimana kita memasukkan yang namanya padatan ke hopper supaya ketika dia masukkan gitu ya, ini nanti itu tidak terjadi misalnya penumpukan di suatu sisi gitu ya, atau terjadinya aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pembentukan padatan yang lebih besar karena yang kecil-kecil bergabung menjadi satu gitu ya. Nah, itu akan sangat susah sekali nanti untuk dikeluarkan ya. Jadi feeder ini ya kadangkala itu ada yang memang dia memiliki fungsi untuk memecah ya. Jadi kalau misalnya diangkut terus kemudian masuk ke vertical conveyor naik ke atas ya sudah dalam bentuk bongkahan batu-batu. Nah, ini ada fungsi juga dari feeder ini adalah untuk memecah menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Nah, tentu saja gitu ya. Memecahnya ini dalam bentuk yang effortnya tidak terlalu tinggi. Ya, nanti kalau misalnya bentuknya seperti batu gitu yang harus dipecah menjadi kerikil yang kecil-kecil, nah nanti ada alatnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk apa namanya menghilangkan aglomerat-aglomerat yang ada. Sebenarnya jadi partikelnya sudah kecil, tapi kemudian dia mengaglomerasi. Nah, ini untuk memecah aglomerasi itu tadi. Jadi bukan untuk menurunkan ukuran dari partikel menjadi lebih kecil, gitu ya. Jadi untuk menghancurkan aglomerat saja, gitu ya, supaya nantinya dia itu ketika masuk ke dalam hopper, gitu ya, ukurannya atau silo, gitu ya, ukurannya itu memang bentukan aslinya, ukuran aslinya yang sudah kecil-kecil ini. Makanya ada yang dia menggunakan yang namanya ini ada rotating, tipe rotating gitu ya, yang ini. Atau kalau tidak dia menggunakan regulating gate gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Ini untuk menjaga sekali lagi gitu ya, supaya dia ketika masuk itu kondisinya kurang. Atau model yang seperti ini. Nah, ya, seperti ada blade yang berputar ini, dia nanti akan mengatur supaya sekali lagi ya, ketika dia masuk ke dalam hopper, ukurannya itu menjadi lebih kecil karena dia sudah bertumbukan dengan papan-papan atau plate yang ada di bagian feeder ini, ya. Oke, ini masih contoh feeder gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sering kita gunakan gitu ya, kalau misalnya untuk apa namanya yang ada di market gitu ya. Ini yang dilengkapi dengan screw gitu ya. Jadi di sini ditambahkan screw ya. Sekali lagi tujuan screw itu adalah kalau nanti ada bongkahan aglomerat itu bisa terpecahkan di screw ini terus kemudian keluar dalam bentuk ukuran yang lebih kecil begitu. Gitu ya. Nah, ini ada apa namanya? Bagian yang berotasi juga gitu ya. Ini yang kalau misalnya skala industri umumnya ini adalah yang di tipe I gitu ya. Ini ada berbagai macam bentuk untuk yang feedernya. Oke, terus kemudian ini masih bentuk feeder gitu ya. Sekali lagi feeder ini nanti juga bisa mengatur berapa laju masuknya umpan ke dalam silo atau ke dalam hopper tadi, ya. Jadi ada yang menggunakan berbasisnya tadi itu kalau misalnya kita perhatikan yang sebelumnya itu berdasarkan berapa lubang yang bisa ya kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya berapa lubang yang digunakan untuk mengantarkan fluida gitu ya.
atau berapa kecepatan putar dari plate ini untuk mengalirkan fluida padatan gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan basisnya itu adalah perputaran dari motor ini untuk mengalirkan fluida gitu ya, dan juga kemiringan. Kalau ini adalah kemiringan. Kalau misalnya kita perhatikan gitu ya. Nanti dia kalau misalnya ukuran semakin miring gitu ya akan semakin cepat. Ini fluida padatnya itu adalah masuk ke dalam feedernya ya. Jadi kalau misalnya ini kita perhatikan kalau apa namanya kemiringannya itu semakin curam gitu ya. Nah, akan semakin cepat ya pergerakan dari fluida padat ini untuk masuk ke dalam hopper atau feedernya gitu ya. Jadi ada banyak metode yang bisa kita gunakan gitu ya untuk katakanlah mengatur jumlah padatan yang nantinya bisa masuk dan kecepatannya untuk masuk ke dalam hopper. Oke, nah ini adalah contoh dari silo gitu ya. Jadi bedanya antara hopper dan silo, kalau hopper itu biasanya ukurannya lebih kecil gitu ya. Jadi kalau silo ini biasanya ukurannya itu besar-besar gitu ya. Misalnya unit kalau misalnya contohnya di luar negeri ini adalah unit untuk penyimpanan gandum gitu ya. Untuk biji gandum. Nah, itu yang biasanya unitnya itu bisa kita lihat dari jarak jauh itu ya ukurannya besar-besar gitu ya. Atau kalau misalnya di industri semen gitu ya, nah itu bisa kita perhatikan tuh silonya itu ukurannya besar-besar untuk menyimpan produk semennya mereka, begitu. Ya, jadi biasanya juga tinggi, ukurannya tinggi. Dan di sini kalau misalnya untuk yang silo ini orang juga bisa masuk, gitu ya. Orang bisa masuk, bisa memeriksa, melakukan maintenance, gitu ya, dari dalam, gitu. Jadi dilengkapi dengan yang namanya manhole, gitu ya, untuk ini. Nah, makanya untuk silo itu juga kadang dilengkapi juga dengan yang namanya tangga. Kalau misalnya kita perhatikan di sini ada tangga-tangga, gitu ya, di mana nanti itu orang bisa melihat dan juga ada ya dan juga kalau misalnya kita perhatikan ini ada instrumen-instrumen tambahan yang berkaitan dengan misalnya pengaturan udara gitu ya di dalam. Kenapa perlu dilakukan pengaturan udara gitu ya? Kalau misalnya apa namanya silo itu benar-benar tersekat dengan baik, ini dengan keluarnya padatan itu bisa jadi vakum gitu ya. Jadi vakum ya. Nah, tekanan udaranya itu akan turun gitu ya. Sedemikian hingga nantinya itu apa namanya proses turunnya padatan itu akan terhenti karena apa? Tekanannya berkurang gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu di sini ada regulasi ya berkaitan dengan bagaimana mengatur udara yang ada di dalam silo tersebut ya. Nah, jadi ukuran silo itu biasanya lebih besar gitu ya. Ya. Nah, itu terkait dengan storage, solid storage ya. Jadi sebenarnya mirip konsepnya itu dengan liquid storage. Jadi dia menyimpan gitu ya. Cuma untuk solid storage ini lebih kebutuhannya lebih banyak karena ya partikel padatan itu pengelolaannya lebih sedikit lebih susah daripada cairan. Ya, kalau cairan itu nggak mungkin tanda kutip gitu ya membuat pipa itu mampet gitu ya. Tetapi kalau misalnya padatan ini potensinya ada ya dan potensinya kebetulan besar gitu. Jadi oleh karena itu digunakanlah yang namanya entah itu apa namanya feeder gitu ya. Terus kemudian pengalirannya ini jadi problematikanya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan cairan gitu ya. Cairan lebih prinsipnya lebih dahulu. Nah, eh, kaitannya dengan pengaliran gitu ya. Yang pasti itu adalah kalau ukuran dari padatan itu semakin kecil gitu ya, semakin mudah sebenarnya kita itu melakukan pengalirannya. Jadi oleh karena itu ada unit-unit gitu ya yang kita gunakan untuk menurunkan ukuran dari padatan tersebut sehingga mudah untuk ditransportasikan
baik dengan menggunakan konveyor atau transportasi misalnya pneumatik, gitu ya. Pneumatik itu adalah mentransportasikan padatan dengan menggunakan udara, ya, dengan fluida udara. Gitu. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya bongkahan batunya itu besar-besar gitu ya, seperti batu yang dihasilkan dari misalnya letusan gunung gitu ya. Terus gimana kita mau mengangkatnya kalau ukurannya besar gitu ya? Berapa jumlah udara yang dihasilkan? Makanya supaya mudah untuk diangkat, mudah untuk ditransportasikan gitu ya. Ukurannya harus kita kecilkan gitu ya. Kalau misalnya Anda punya tepung itu kan gampang tuh. Ya, Anda tiup dia juga ikut terbang begitu. Jadi lebih mudah ketika ukurannya itu lebih kecil untuk kita transportasikan. Oleh karena itu dibukanlah yang namanya size reduction ya. Nah, di lain pihak gitu ya, ternyata ada produk-produk yang ukurannya ini perlu untuk dibesarkan gitu ya di lain contohnya itu adalah misalnya tablet obat. Itu sebenarnya tersusun dari serbuk-serbuk ya. Cuma kalau misalnya Anda apa namanya mau minum apa menelan obat gitu kan lebih enak itu adalah kadangkala dalam bentuk tablet gitu ya. Jadi tablet itu adalah salah satu contoh gitu ya yang disebut sebagai site enlargement gitu ya. Jadi meningkatkan ukurannya. Nah, ini biasanya kalau misalnya meningkatkan ukurannya itu dalam bentuk produknya gitu ya. Kalau produknya itu apa namanya terlalu kecil gitu ya, susah untuk misalnya kita treatment misalnya kalau misalnya obat gitu ya dalam bentuk serbuk susah kalau misalnya kita mau minum gitu gitu ya. Jadi apa namanya bergantung dari tujuannya untuk apa. Ya, coba kita lihat size reduction. Jadi tujuan size reduction apa? Tadi sudah saya ceritakan gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk mentransportasikan fluida padatan itu pada kondisi ukuran yang lebih kecil gitu ya. Selain itu gitu ya, ukuran yang lebih kecil itu akan mengurangi tendensi terjadinya blockage atau pemampatan di dalam sistem perpipaan ya. Jadi apa namanya potensi blockage itu akan berkurang kalau misalnya ukuran dari partikelnya itu bisa kita turunkan. Ya. Jadi bagaimana untuk mengurangi yang namanya ukuran ini, gitu ya? Jadi secara konsep ini ada beberapa teknik, tapi yang pasti teknik yang kita lakukan itu adalah kita tumbuhkan dengan suatu plat gitu ya atau suatu padatan gitu ya supaya dia itu jadi pecah begitu gitu ya. Nah, penumbukan ini bisa dengan material lain, misalnya besi gitu ya. Misalnya dengan apa namanya? Bola besi gitu ya, bisa dengan menggunakan plat, bisa menggunakan yang namanya semacam cangkul gitu ya supaya ukuran ini ataukah dibikin dia saling bertumbukan satu dengan yang lain padatan satu dengan yang lain supaya ketika hasil tumbukan itu ukurannya jadi ada yang pecah dan kemudian untuk ukurannya jadi ada yang lebih kecil gitu ya. Jadi itu adalah konsep crushing ataukah grinding gitu ya. Terus kemudian ya, yang pasti kalau kita berbicara terkait peralatan size reduction, ya, ini yang dilihat itu adalah kira-kira nanti keberhasilan dia mengurangi ukurannya, ya, menurunkan ukurannya itu seberapa? Itu yang disebut sebagai grindability, gitu ya. Jadi bagaimana efektivitas dia, gitu ya, dalam mengurangi ukuran tersebut gitu ya. Nah, ini nantinya akan ada open atau closed circuit grinding, jadi ada yang di recycle gitu ya, atau yang sekali aja one stroke gitu ya. Terus kemudian ada juga yang wet grinding. Jadi kadangkala kalau misalnya kita itu menghancurkan suatu partikel, ini akan timbul yang namanya debu-debu gitu ya. Kadangkala itu kita perlu hindari. Nah, itu bisa kita lakukan di dalam kondisi yang basah gitu ya. Jadi wet grinding ini nanti bisa mengurangi ukuran gitu ya dengan mereduksi jumlah debu yang nantinya berterbangan atau yang dihasilkan dari proses pemecahan padatan tersebut ya.
Nah, untuk yang namanya pengurangan ukuran, gitu ya, unit pengurangan ukuran partikel padatan itu ada yang namanya jaw crusher, ya. Jaw crusher namanya ini, jadi nanti itu ada yang pencapik-capik, gitu ya. Nah, kemudian ada roller crusher. Roller crusher itu adalah dia masuk ke dalam dua silinder yang berputar, gitu ya. Jadi kemudian karena dia itu berada di antara dua silinder tersebut, ukuran yang besar nanti harus mengikuti apa namanya spasi atau gap antara dua silinder tersebut, gitu ya. Jadi dia bisa masuk ya ketika dia sudah pecah, ya. Terus kemudian hammer mill, gitu ya. Ini prinsipnya seperti kita itu palu, gitu ya. Memalu suatu apa namanya paku, gitu ya. Jadi hammer ini seperti halnya kita apa ya memukul-mukul sesuatu, gitu ya, sampai dengan nanti ukurannya kecil. Kemudian ball mill ini yang sering digunakan di laboratorium untuk mengurangi ukurannya, gitu ya. Jadi ada bola besi, gitu ya, yang nantinya itu jatuh dari atas ke bawah, menimpa dari padatan itu sehingga ukurannya jadi lebih kecil. Kemudian ada cup mill, ini mirip dengan roller caster, gitu ya. Biasanya cup mill ini akan jauh lebih kecil lagi, gitu ya, untuk dimensinya. Kemudian untuk size enlargement, gitu ya. Ini ada bermacam-macam juga. Ada pelleting mesin. Pelleting mesin yang biasanya digunakan di pabrik farmasi untuk membuat obat, gitu ya. Jadi serbuk-serbuk masuk ke dalam pelletnya, pellet disknya, gitu ya. Terus kemudian di situ akan dibentuk, gitu ya, dicetak, gitu ya, sampai dengan keluarlah bentuk-bentukan obat yang dijual di pasaran, gitu ya. Terus kemudian preling tower ini biasanya digunakan di pabrik pupuk, gitu ya. Jadi ketika masuk itu bentuknya biasanya adalah selari. Selari itu adalah campuran antara serbuk dan cairan. Kemudian dihembuskan udara panas, ya selarinya masuk dari atas, terus kemudian hembusan panasnya dari bawah, sehingga terjadi kontak counter current, ya, yang nantinya itu hembusan udara panas itu akan membawa cairannya sedemikian hingga nanti di bagian bawah itu dia akan terbentuk padatan, ya. Contohnya itu adalah pupuk urea yang Anda gunakan, gitu ya. Misalnya pemupukan itu adalah hasil dari proses dari peeling tower, gitu. Terus kemudian ada granulator, gitu ya. Ini apa namanya prinsipnya itu adalah menggabungkan satu partikel dengan partikel yang lain, gitu ya, dengan menggunakan media, bisa menggunakan media apa namanya kimia, gitu ya, sehingga ukurannya nantinya itu menjadi bisa lebih besar, begitu. Oke, nah kalau misalnya kita eh, mau melihat, gitu ya, kapan kita menggunakan padatan apa namanya size reduction unit, gitu ya. Kita biasanya melihat itu dari sisi kebutuhannya akan seperti apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda katakanlah mau yang namanya ukurannya itu kecil, gitu ya, sangat kecil sekali, gitu ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan, ya. Di bagian sini ada tipe peralatannya, kemudian ukuran produk yang Anda inginkan. Ini biasanya perlu diatur supaya dia itu berkesesuaian, gitu ya. Contohnya itu adalah misalnya Anda itu yang namanya mau menurunkan ukuran dari padatan, misalnya contohnya batu bara, gitu ya. Jadi batu bara masuk ke dalam suatu unit PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, gitu. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus set jangan terlalu kecil, gitu ya. Kalau nanti terlalu kecil dia terbang-terbang semua, gitu ya. Nah, potensi kebakarannya juga nanti akan lebih besar pada saat dia dimasuk kepada belt conveyornya, gitu ya. Jadi memang ada ukuran tertentu yang harus Anda penuhi, gitu ya, sedemikian hingga nantinya itu jadi ketika dilakukan di proses berikutnya jadi lebih optimum, gitu ya. Kalau misalnya contohnya tepung, itu memang ukurannya harus kecil sekali, gitu ya, jangan besar-besar.
nanti apa namanya proses pembuatan mie gitu ya itu jadi apa namanya tidak optimum gitu. Jadi memang ini harus dipasangkan, Anda kebutuhannya apa dan kemudian peralatannya akan seperti apa, ya. Sedemikian hingga nantinya itu apa produk yang Anda hasilkan itu memang berkesesuaian cocok begitu, ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mau apa namanya menggunakan peralatan ini silahkan gitu ya. Silahkan disesuaikan produknya mau seperti apa gitu ya. Jadi ya. Nah, parameter lain yang perlu diperhatikan itu adalah reduction ratio-nya. Ya. Reduction ratio itu apa? Jadi itu adalah perbandingan antara ukuran sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi kalau misalnya reduction rasionya 8 gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah tadi diameter awalnya itu 8, ini keluarnya nanti itu adalah satu. Nah, ya. Jadi ini apa namanya penting juga untuk diperhatikan gitu ya. Umpannya nanti harus berapa seperti apa gitu ya. Ini bergantung dari reduction ratio-nya. Oke ya. Nah, termasuk juga kalau misalnya kalian mau memperhatikan utilitasnya, ini adalah konsumsinya seperti ini. Ya. Jadi yang terpenting dari seorang proses engineer atau kalian mungkin engineer gitu ya, ini nanti Anda itu bisa menentukan kira-kira kecocokan alat itu mau seperti apa gitu ya dari tabel ini. Ya. Jadi perhatikan tabel ini terus kemudian cocokkan dengan kebutuhan Anda gitu ya. Definisi dari ukuran padatan yang nantinya akan Anda hasilkan itu sangat penting, gitu ya. Itu sebagai bagian dari Anda nanti itu akan menentukan kira-kira unit atau peralatannya akan seperti apa, ya. Jadi coba kita perhatikan, ya. Ini video tentang size reduction, ya. Ya, ini kita masuk ke yang pertama itu adalah jaw crusher, gitu ya. Yang tadi apa namanya ya ini adalah contoh peralatan jaw crusher ya. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan gitu ya. Ini ada unit yang dia itu bergerak gitu ya. Bergeraknya kalau misalnya kita perhatikan ini sebenarnya ada gerakan maju dan mundur gitu ya. Nah, maju mundur ini nanti itu akan apa namanya menghimpit dari padatan tersebut ya sedemikian hingga nantinya ukurannya akan menjadi kalau awalnya itu besar gitu ya karena terhimpit terdorong gitu ya di bagian apa namanya celah ini gitu ya nantinya akan menjadi lebih kecil. Nah, ini kan lebih kecil lagi gitu ya. Kenapa disebut dengan jaw gitu ya? Jadi ini ada dua plate ini yang disebut sebagai apa, ringnya. Ya. Kemudian ada giratori. Giratori itu pada prinsipnya itu adalah berputar, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini dihubungkan dengan suatu unit itu adalah pompa. Oke. Nah, pompa inilah nantinya yang akan memutar ini. Jadi prinsipnya kayak blender ini, gitu ya. Jadi mengukurkan ukuran dengan menggunakan metode blender, gitu ya. Blender yang ada di dapur-dapur yang Anda punya, begitu, ya. Ya, ini bagian-bagiannya kalau misalnya ini, jadi ini ada selubungnya, gitu ya. Jadi apa namanya? Kenapa bentuknya itu adalah kerucut terbalik? Karena ketika masuk dia pasti ukurannya besar, gitu ya. Jadi apa namanya? Ukuran yang besar itu akan masuk ke dalam dan semakin dia itu ke bawah, ukurannya akan menjadi semakin kecil. Nah, kebalikannya dengan alat yang berputarnya, blendernya ini. Jadi kalau misalnya di atas kecil, kemudian di besar akan semakin
di bawah akan semakin membesar ya. Tujuannya itu adalah nanti ketika kita masuk gitu ya, yang terpecah itu akan makin ukurannya makin kecil-kecil lagi gitu ya. Nah, Anda perhatikan ini gitu ya. Nah, ini dia berputar ya. Terus kemudian putaran itulah, gesekan itulah yang nantinya akan menyebabkan padatan itu nantinya akan berukuran menjadi lebih kecil. Oke, ini sistem untuk pembangkitan energinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan ini, nah ini adalah yang motornya. Dia nanti akan yang memutar ini, ya. Jadi akan memutar tadi si blender tadi, gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan. Jadi ukuran besarnya itu masuk dari atas, kemudian begitu dia bergesekan dengan apa namanya blender ini, terus kemudian jadi di bawahnya itu adalah ukurannya jauh lebih eh, kecil, gitu. Ya, ini adalah tipe untuk yang gyratory, gitu ya. Oke, kita tipe yang roll, gitu ya. Untuk roll ini sebenarnya tersusun atas dua apa namanya ini ya. Jadinya masuk, dia masuk dari atas, sama sebenarnya ini juga berputar, gitu ya. Nah, ini adalah ada bagian yang seperti roda, gitu ya. Nah, terus kemudian ada bagian yang nanti itu mirip seperti jaw crusher, gitu ya. Tapi kalau jaw crusher itu kan plate ya. Kalau ini bentuknya itu adalah roda. Kalau jaw crusher tadi kan cuma depan, belakang, depan, belakang. Nah, ini berputar. Ya, tapi ada bagian sisi yang sebenarnya juga bisa kita apa namanya adjust, gitu ya. Nantinya itu dia bisa maju mundur juga. Ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan nanti perputaran ini, gitu ya, masuk partikelnya. Nah, ini masuk. Nah, dia akan dihancurkan di sini. Oke, kalau ini adalah tipe yang dismill, ya. Ini kemudian masuknya menggunakan screw conveyor. Jadi saya pikir screw ini sudah umumnya di industri plastik juga kita menggunakan screw ini, ya. Saya mungkin langsung saja kepada prinsipnya ini adalah, oh ini hammer mill. Tadi itu adalah dismill, gitu ya. Terus ini adalah hammer mill, ya. Jadi seperti memukul-mukul dia.
Oke, ini tipe yang lain gitu ya, pin mill gitu ya, tapi kelihatannya agak jarang. Nah, ini ball mill. Ball mill ini sudah sangat jamak sekali digunakan gitu ya. Jadi ada kita punya yang namanya bola-bola besi ya, nah di dalam silinder yang berputar gitu ya. Jadi putaran inilah yang nantinya akan, nah kalau misalnya kita perhatikan skematiknya, ya kan, di sini ada ini, terus kemudian ini menyebabkan dia berotasi. Nah, gitu ya, ada bola-bola ini yang nantinya itu akan terangkat, terus kemudian jatuh dan akan menumbuk partikel padat itu sehingga ukurannya nanti akan menjadi lebih eh, kecil. Gitu. Ya, terus kemudian ini tipe disk saya ya. Ini yang tipe roller, nanti Anda bisa perhatikan sendiri. Kemudian jet mill ini adalah dengan menggunakan udara tekan, gitu ya. Jadi bisa diperhatikan sendiri. Oke, jadi saya kembali ke sini, ya. Jadi ada banyak tipe yang nanti bisa digunakan dan industri gunakan bergantung dari yaitu tadi kita inginnya seperti apa, gitu ya, terkait dengan ukuran. Karena yang penentu itu adalah nanti berapa sih kira-kira ukuran partikel yang kita ingin harapkan, gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya mau kecil gitu ya, mau 0,01 mili gitu ya, ya jangan menggunakan kejauh kerasar karena kejauh kerasar tidak mampu untuk menurunkan itu gitu ya. Tapi kalau butuhnya cuma 25 sampai 100 mili gitu ya, menggunakan hammer mill itu terlalu eh, apa namanya boros gitu ya. Karena konsumsi energinya juga tinggi sekali kalau misalnya gitu ya. Dan hammer mill tidak bisa digunakan untuk ukurannya itu misalnya dari 100 sampai 10.000 atau 100 sampai 1.000 milimeter gitu ya kalau misalnya ini. Ya, jadi dia ukurannya sudah kecil sebenarnya ketika masuk. Jadi ada banyak kriteria yang kita bisa gunakan di dalam perancangan. Ya. Nah ini skematik aja terkait dengan tadi mungkin sudah diperlihatkan antara jaw crusher dan roll crusher gitu ya. Tadi sudah dilihatkan videonya ya. Terus kemudian, nah ini tadi hammer gitu ya. Jadi ini akan menumbuk seperti memalu ya, ya akan dipalu gitu ya. Ada ini terus kemudian ini adalah ball mill. Jadi ball mill itu adalah yang bulat-bulatnya ini nanti akan bergerak gitu ya, berputar terus kemudian jatuh dan akhirnya menimpa partikel padatan itu sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Ini tube mill dan kemudian rod mill gitu ya. Jadi selain apa namanya ball gitu ya kalau bentuknya ini juga ada tipenya itu adalah apa namanya batang gitu ya. Oke ya, kemudian ini giratori. Giratori itu adalah berputar gitu ya seperti tadi blender gitu. Gitu ya, nanti akan fungsinya itu untuk kembali lagi mengurangi ukurannya gitu ya. Oke, tadi ini jet air. Kalau jet air itu adalah dengan menggunakan darah tekan tinggi gitu ya. Kalau menggunakan roller gitu ya, ini seperti mirip seperti apa namanya cup mill gitu ya. Jadi perputaran ini dari dua benda ini akan menyebabkan gitu ya, ukurannya kecil bergantung dari gap antara kedua benda tersebut gitu ya. Nah, itu terkait dengan size reduction gitu ya. Terus kemudian kalau untuk oke, kalau misalnya untuk apa namanya unit untuk membuat ukuran jadi lebih besar gitu ya. Ini ada rotary disk granulator gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik katalis gitu ya untuk membuat ukuran yang lebih besar. Jadi di sini kita tambahkan suatu senyawa ya, ada solution spray tujuannya itu adalah untuk membuat dia itu apa namanya ukurannya atau menempel satu dengan yang lain gitu ya. Jadi di sini kita butuhkan yang namanya itu ada suatu chemical sedemikian hingga nantinya ketika ada yang
berputar seperti ini gitu ya, nanti akan bertumbukan satu dengan yang lain, kemudian menyebabkan ukurannya jadi lebih besar. Jadi untuk granulator itu lebih cenderung adalah untuk meningkatkan atau memperbesar ukuran sisi produk. Jadi kalau sudah jadi produk, kemudian produknya itu terlalu kecil ukurannya, nah kita bisa menggunakan alat ini untuk membuat ukuran yang lebih besar gitu. Oke, nah ini granulator gitu ya. Ada yang tipe seperti mirip mirip ball mill gitu ya. Tetapi kemudian di sini nggak ada ballnya gitu ya, nggak ada bola-bolanya gitu ya. Cuma di spray terus kemudian diaduk sedemikian hingga nanti ukuran jadi lebih besar gitu ya. Ini juga sama. Nah, untuk breeding tower ini biasanya digunakan di pabrik pupuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, selarinya itu naik, terus kemudian di spray di sini ada udara yang nantinya akan apa namanya membawa cairan tersebut. Nah, ketika sampai di bawah itu sudah dalam bentuk padatan-padatan gitu ya. Dan padatannya itu biasanya bentuknya bagus seperti bola gitu ya. Karena sepanjang dia turun tadi itu ya terjadi proses penghilangan solvent atau proses pengeringan gitu ya. Jadi proses pemadatannya itu akan menghasilkan suatu ukuran yang mirip dengan bola. Oke, nah terus kemudian ini adalah tableting mesin ya, pelletizer gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi ini nanti itu apa namanya? Kalau kita perhatikan gitu ya, serbuknya ini akan masuk gitu ya. Serbuk akan masuk di sini gitu ya. Terus kemudian di sini akan ada yang membuat dia memadatkan dia, memampatkan dia gitu ya menjadi bentuk seperti tablet ya. Jadi penyatuannya itu dilakukan oleh pada tekanan yang tinggi gitu ya. Menyatukan serbuk-serbuk situ menjadi suatu padatan dengan ukuran tertentu gitu ya. Berapa ukurannya? Ini sebenarnya tergantung dari ruang tableting ini gitu ya. Untuk ruangannya itu nanti kan terbentuk sedemikian hingga nanti hasilnya itu adalah ukurannya jauh lebih padat daripada ini gitu ya. Eh ada juga yang model seperti ini gitu ya. Jadi apa namanya untuk palletizing unit dalam bentuk roll gitu ya yang bisa kita gunakan sebagai ya. Kalau misalnya untuk produk yang amat sangat berharga seperti obat gitu ya, jadi bentuk palletizing eh, apa namanya tableting tadi itu lebih banyak digunakan. Tapi kalau misalnya bentukannya itu cuma padatan-padatan, misalnya untuk pakan ternak atau pakan ikan gitu ya, misalnya mereka lebih prefer gitu ya menggunakan yang bentuk roller seperti ini gitu ya. Jadi bergantung kembali lagi bergantung dari utilitasnya untuk apa gitu ya. Karena itu tentu saja membutuhkan yang namanya apa namanya biaya investasi yang tinggi gitu ya. Eh, Proses tableting itu akan menghasilkan ukuran yang jauh lebih seragam gitu ya daripada menggunakan tipe yang apa namanya seperti ini gitu ya. Ini tipis yang sangat sederhana gitu ya. Jadi kalau ukurannya tidak terlalu dibutuhkan seragam, nah unit ini kelihatan lebih daripada cukup ya. Nah, terus kemudian ini ada extruder, ini juga sama gitu ya. Kalau misalnya kita mau membuat biji-biji besi gitu ya dari ini atau membuat biji-biji plastik lah gitu ya. Jadi bentuk padatan yang lebih besar supaya bisa diolah. Ya ini kita biasanya menggunakan extruder ini gitu ya. Jadi ya ini umum digunakan di industri plastik gitu ya. Terus kemudian untuk memisahkan partikel padat dari fasa yang lain gitu ya. Ini kita bisa menggunakan juga unit-unit seperti cyclone. Ini kalau misalnya kita perhatikan ini ada cyclone di sini gitu ya. Karena tadi lagi ya, biasanya itu adalah prinsipnya kalau untuk yang cyclone ini perbedaan densitas gitu ya. Jadi kalau padatan itu nanti akan turun gitu ya. Terus kemudian yang gasnya itu akan keluar gitu ya. Nah, untuk pengeringan itu biasanya kita bisa menggunakan vibrating screen model seperti ini. Jadi ada masuk, terus kemudian dihembuskan udara gitu ya. Terus kemudian nantinya cairannya akan terbawa oleh udara tersebut sehingga di sini dihasilkan suatu padatan yang dry gitu ya, yang kering.
Oke, ini macam-macamnya. Ada juga menggunakan filter gitu ya. Terus kemudian ada yang by gravity seperti cyclone tadi, ya. Dan juga apa namanya? Tapi yang umum itu adalah biasanya dengan menggunakan tadi settling gitu ya, dan juga filtration. Ini adalah model yang umum kita ini atau dengan menggunakan yang namanya misalnya screw atau menggunakan filter press, tapi itu filtration. Filter press itu yang kita gunakan untuk memisahkan padatan dari cairannya. Ya, nah ini kalau misalnya solid dengan cairan gitu ya. Nah ini pengolahan limbah ini biasanya juga menggunakan ini gitu ya. Ini apa namanya? Biasanya memisahkan kalau misalnya padatannya disebut sebagai sludge gitu ya. Terus kemudian cairan bersihnya ini overflow ya. Eh, ini unit-unit ini biasanya digunakan di proses pengolahan limbah gitu ya. Yang ya. Oke, nah ini untuk filter press ya. Jadi kita gunakan biasanya umum gitu ya. Bahkan apa namanya di industri pun juga sering menggunakan yang namanya filter press ini ya. Terus kemudian ini adalah tipe yang menggunakan belt conveyor atau vibrating screen gitu ya. Jadi kalau misalnya padatannya masuk terus kemudian dikeringkan gitu ya. Terus ke ini jadi padatannya turun terus kemudian karena pengeringan tadi gitu ya cairan-cairan yang berada di padatannya itu akan menguap gitu ya. Nah, untuk tipenya sendiri ada yang dis gitu ya, ada yang juga apa namanya satu arah saja gitu ya. Dalam misalnya seperti belt conveyor ya. Ini juga apa namanya jamak juga digunakan di ini tipenya itu adalah filtrasi. Ini sebenarnya gravel ini sebagai penyerapnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada padatan-padatan nanti akan apa namanya menempel pada gravel ini sehingga sedemikian hingga nanti cairannya itu bebas dari padatan-padatan tersebut gitu ya. Jadi menghasilkan ini. Ini adalah gas liquid cyclone tadi gitu ya. Oke, baik. Baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa sekalian? Ya, tidak ada? Ini yang hadir berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cuma tujuh ya? Yang lain masih apa namanya KKN, masih kerja praktek? Iya, Pak. Oh, masih ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita mungkin bisa sudahi perkuliahannya. Oke ya, seperti biasa ya. Anda punya tugas untuk merangkum apa namanya perkuliahan untuk hari ini, nanti bisa diupload atau diunggah ke dalam eh, apa namanya Google Classroom. Ya, Jujitnya Baik, itu Pak. adalah minggu depan, gitu ya, minggu depan, gitu. Jadi nanti akan saya buatkan untuk Google Classroom. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa sudahi untuk pertemuannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya share link untuk Google apa ya, YouTube-nya, link YouTube-nya. Dan kalau materinya kan sudah saya sampaikan kemarin ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.